Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, Fahrul Riza, di acara serial tutorial ekonomi manajerial. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai bagaimana kita dapat menghasilkan persamaan regresi dengan menggunakan software yaitu Microsoft Excel. Mari kita saksikan. Di tutorial ekonomi manajerial ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita caranya melakukan analisis permintaan kuantitatif. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah kita bisa menghasilkan persamaan regresi menggunakan Excel. Kemudian kita akan menginterpretasikan persamaan regresi tersebut. Selamat datang di kanal konsultanriset.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Di bagian ini kita akan menghasilkan koefisien regresi menggunakan Excel. Lalu selanjutnya kita akan menulis dan menginterpretasikan koefisien regresinya. Baik, teman-teman sekalian, berikut ini adalah persoalan yang akan kita bahas di tutorial kali ini. Permintaan untuk daging sapi di kota X ya. Nah, manajer penjualan beef and spicy ya, namanya rekaan dari saya aja. Dia mengamati produk penjualan daging asap merek beef and spicy selama 20 bulan berturut-turut. Nah, si manajer ini dari teori yang telah dia pelajari, dia mengasumsikan bahwa penjualan beef and spicy itu sangat dipengaruhi oleh harga produk itu sendiri, kemudian harga ayam potong, ya, kemudian pendapatan penduduk kota X tentunya, dan juga hari-hari raya. Nah, dimana kalau di sini kan teorinya kalau ada hari raya kan biasanya orang lebih banyak mengkonsumsi daging, sehingga diproyeksikan hari raya ini berpengaruh nih terhadap permintaan produk beef and spicy. Lalu apa? Kemudian si manajer mengunduh data penjualan selama 20 bulan dan merangkum dalam tabel Excel. Maka didapat seperti inilah rangkumannya. Dan ini juga adalah data rekaan ya, teman-teman ya. Nah, berikut adalah data rekaannya ya. Ini sebelah sini adalah bulan ya, bulan 1 sampai ke bulan 20 ya. Kemudian ada quantity ya, quantity permintaan beef and spicy. Kemudian PX adalah harga untuk produk beef and spicy sendiri. Kemudian harga ayam potong, nah, PY ya. Kenapa saya ambil ayam potong? Karena di sini harga ayam potong sebagai produk substitusi juga bisa mempengaruhi permintaan beef and spicy. Nah, berikutnya juga saya mengambil variabel income dari penduduk kota X dan hari raya saya lambangkan dengan H ya, di mana 0 itu adalah tidak ada hari raya di bulan itu. Nah, kalau ada hari raya di bulan itu dilambangkan dengan 1. Nah, data Excel ini ya akan kita gunakan untuk dasar kita membuat persamaan permintaan dengan menggunakan model regresi. Dan kita hanya menggunakan software Excel ini saja untuk menghasilkan persamaan regresi. Oke teman-teman, agar Excel kita ini bisa menganalisis regresi, maka kita harus unpack dulu dari paket add-in-nya. Caranya dengan seperti ini, file, ya, kita klik file, lalu option. Nah, di sini ada add-in. Nah, kita buka yang ini ya. Analysis toolpack untuk VBA ya. Ya, ini kita centang. Ini kita centang ya. Kita oke. Nah, selesai. Sekarang Excel kita sudah bisa digunakan untuk membuat analisis regresi. Ini dia, kelihatan di sini ya.
data analisis sudah ada. Nah, buat teman-teman yang belum repack add-nya tadi langkah-langkahnya, klik option, lalu add in, lalu buat menunya repack, dia terbuka. Baik, sekarang kita akan menganalisis, menghasilkan analisis regresi dari data yang sudah kita punya, dan kita hanya menggunakan Excel untuk menyelesaikannya. Maka kita buka dulu nih data analysis, oke. Kita klik data analysis. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah kita ingin melakukan analisis regresi. Maka pilihlah regresi di sini, ya. Pilih regresi, kemudian oke. Nah, ingat dalam persamaan regresi itu ada Y itu adalah variable dependent dan X itu adalah variable independent. Maka kita masukkan input Y range kita. Berarti adalah kita harus input dependent variable kita, dalam hal ini adalah key, ya. Kita sort di sini, di atas ini kita letakkan, lalu kita copy ke bawah untuk merangkum data dependent kita, ya. Nah, untuk yang ini nggak usah dulu, di bawah rata-ratanya nggak usah, kita cukup hasilkan di sini saja. Lalu kita input range kita. Range kita kan ini nih. Yang jadi data data bebas kita, variabel bebas kita adalah PX, PY, I, dan H. Maka ini kita input semua, ya. Oh, sorry, dia berubah lagi. Saya ganti dulu ya. Seperti ini. Oke. Lalu kita pindah ke bawah, input Y range-nya. Ini dari PX. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita jangan lupa labelnya. Label ini menandakan apa? Label ini menandakan kalau kita cek, ya, baris pertama itu adalah sebagai label. Jadi tidak akan dianggap sebuah data. Jadi hanya label saja. Confidence level kita tetapkan sesuai default saja, yaitu 95%. Lalu kita apalagi yang ingin kita keluarkan, misalnya, saya ingin mengeluarkan normal probability plot, silakan kita keluarkan normal probability plot. Oke. Nah, kemudian outputnya mau kita keluarkan di mana nih? Nah, saya memilih di new worksheet saja, ya. Di new workbook, ya. Jadi nanti akan keluar di yang baru, ya, mungkin sebaiknya di new worksheet saja, di lembaran baru, ya. Nah, oke. Lalu setelah itu, setelah ini kita isi, ya, yang lainnya biarkan saja. Nah, lalu kita klik oke. Nah, hasilnya kita ini akan keluar di sheet yang kedua. Nah, ini adalah hasil output analisis regresi kita, dan ini adalah kurva normal probability plotnya. Ini akan saya jelaskan kemudian nanti, ya. Nah, kita lihat dulu adalah hasil koefisien regresi kita, ya. Nah, kita bisa lihat sekarang yang kita perlu lihat di dalam regresi ini adalah nilai koefisiennya, ya, koefisiennya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar statistik, uji hitung, uji T-hitung, dan uji uji hipotesis, untuk demonstrasi kali ini diabaikan yang ininya, ya, diabaikan tes statistiknya, karena orientasi kita hari ini hanya mengestimasi ininya saja. Kita bukan menguji hipotesis. Jadi untuk yang tes stat ini diabaikan saja, kita tidak bahas. Ini akan kita bahas di pengujian hipotesis. Nah, ini kita hanya fokus ke angka ini aja. Saya beri label warna kuning biar lebih kelihatan, ya. Nah, kita hanya akan berkutat membahas di koefisien saja. Nah, bagaimana hasil ini lalu diapakan, ya? Nah, dari hasil ini kita bisa membuat persamaan regresinya. Nah, bagaimana persamaan regresi itu bisa kita tuliskan? Berikut caranya. Bentuk umum persamaan regresi adalah Y sama dengan, kita sebut dengan
konstanta ya atau beta 0 ya plus beta 1 X1 ya plus beta 2 X2 plus seterusnya sampai beta N Xn. Nah, kali ini kan kita memiliki yang jadi variabel dependennya adalah Qx ya, Qdx. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. Qdx sama dengan, nah konstanta. Di mana kita lihat konstanta kita? Konstanta kita adalah ini, 15,803. Saya tidak akan menuliskan secara penuh, jadi saya bulatkan ke dua angka di belakang koma saja ya, biar lebih ringkas. Maka konstantanya adalah, atau BO-nya adalah 15,80. Nah, kemudian kita melihat koefisien kedua yaitu koefisien dari Px. Nah, Px ini kita punya koefisiennya adalah minus 0,185 ya. Maka ini saya tulis minus 0,185 ya. Variabel kita adalah Px, maka kita tulis ini adalah Px ya. Kemudian kita lihat untuk Py-nya, yaitu koefisiennya adalah 0,354. Variabelnya adalah Py. Ya, dan kemudian income dengan konstantanya adalah, maaf, koefisiennya maksudnya 0,1629 ya, saya bulatkan ketiga lah ya, 163. Income ya, I gitu ya. Berikutnya kita tambah lagi, ditambah, nah ini adalah konstanta koefisien untuk hari raya, yaitu 1,715 H. Nah, berikut adalah persamaan regresi kita. Jadi kalau tempo hari ada yang bertanya dari mana asalnya Qdx sekian-sekian itu, ya dari sinilah. Jadi melalui proses pembuatan analisis regresi terlebih dahulu, dan sekarang kita sudah memiliki persamaan permintaan dengan menggunakan 4 variabel, yaitu harga dari barang itu sendiri, kemudian harga PY ya, harga produk substitusi, kemudian income dan hari raya. Lalu setelah kita mendapatkan persamaan regresi ini, ya kita paling nggak harus bisa membaca dulu maknanya ya. Nah, bagaimana caranya kita membaca persamaan regresi ini? Nah, artinya ya, ini adalah 15,80. Ini adalah konstanta. Artinya apa konstanta? Yaitu permintaan atau Qdx paling kecil atau paling minimum yang terjadi. Yang terjadi pada saat seluruh variabel lainnya 0. Nah, ya. Kalau misalnya kita asumsikan misalnya PY-nya 0, PX-nya 0, I-nya 0, H-nya juga 0, ya maka otomatis kan berarti jumlah permintaannya adalah 15,80. Itu makna dari konstanta. Nah, kemudian apa arti dari ini? 0,185 minus 0,185. Itu artinya adalah koefisien Px ya, itu adalah sama dengan minus 0,185. Artinya seperti ini bacanya nih. Jika Px naik
satu satuan, maka harga, maka quantity akan turun sebanyak ya 0,185 satuan. Nah, itu artinya ya untuk koefisien. Kemudian koefisien PY apa artinya? Ya, koefisien PY ini kita lihat adalah 0,354 ya. Nah, ini artinya apa? Artinya jika PY naik satu satuan, maka QDX akan naik juga. Nah, naiknya berapa? Naiknya adalah 0,354 satuan. Nah, demikian juga untuk yang koefisien income. Jumlahnya adalah 0,163 ya. Nah, artinya apa ini? Jika I ya naik satu satuan, maka QDX akan naik sebanyak 0,163 satuan. Nah, itu adalah membaca persamaan regresi. Di sini kita bisa melihat bahwa PX berpengaruh negatif ya. Naiknya PX membuat permintaan berkurang. Kemudian PY berpengaruh positif ya. Naiknya PY membuat permintaan produk menjadi meningkat. Nah, demikian juga income ya, dan demikian juga untuk hari rayanya. Yang bisa nanti teman-teman interpretasikan sendiri ya dari contoh-contoh yang telah saya sampaikan berikut ini. Langkah berikutnya adalah kita mencari nilai elastisitas dari persamaan regresi yang telah kita hasilkan. Nah, berikut ini adalah persamaan regresi yang telah kita hasilkan tadi, yang telah kita tuliskan ya. Nah, kita akan lakukan mencari nilai elastisitas menggunakan form Excel yang telah kita kerjakan tadi. Yang pertama-tama kita perlu ketahui apa itu elastisitas ya. Elastisitas adalah respon perubahan permintaan, dalam hal ini adalah QDX, akibat berubahnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan ya. Nah, permintaan apa aja di sini? Nah, dalam persamaan kita yang mempengaruhi permintaan itu adalah PX, PY, I, dan H. Maka kita pun juga akan bisa mencari elastisitas yang akan kita cari itu adalah yang pertama adalah elastisitas harga ya, kemudian elastisitas silang cross, kemudian elastisitas income, dan kemudian elastisitas dari musim ya. Kemudian teman-teman sekalian, rumus elastisitas ya, saya gambarkan secara singkat saja. Rumus elastisitas untuk PX, elastisitas terhadap harga barang itu sendiri. Rumusnya adalah, kita bisa tuliskan demikian. Yaitu didapat dari
EPX kita tuliskan dengan cara berikut ya, yaitu delta Q ya, delta Q elastisitas bisa kita tuliskan rumusnya dengan persamaan berikut, yaitu EPX sama dengan delta QX dibagi delta PX dikali ya dengan PX per QX. Nah, PX dan QX ini dalam hal ini yang saya ambil adalah PX dan QX di harga, yaitu PX dan QX di tahun berjalan. Ya, baik, kita ilustrasikan bagaimana cara mencarinya. Nah, angka ini ya, angka minus 0,185 ini merupakan angka dari delta QX per delta PX. Maka bisa kita dapatkan besaran angkanya adalah minus 0,185 ya. Minus 0,185 kalau kita masukkan ke rumus dikali PX. Nah, PX itu adalah harga yang di tahun terkait. Dalam hal ini kita ingin mencari elastisitas di bulan ke-20. Maka di sini harganya adalah 1.200 ya. Harganya adalah 1.200. Kita tulis dibagi dengan kuantitas bulan berjalan, yaitu 112. Nah, ini adalah rumus mencari elastisitasnya. Sekarang kita langsung cari saja di Excel. Kita akan kalikan sesuai dengan persamaan tadi, yaitu sama dengan ya, EPX ya, sama dengan nilai ini ya, nilai delta QX per PX kita kali dengan harga kita ya, kita buka kurung, yaitu P dibagi Q. Maka kita peroleh, nah ini adalah nilai elastisitas permintaan atas harga barang sendiri yang kita dapatkan. Apa ini artinya? Artinya adalah setiap kenaikan harga 1% akan mengakibatkan turunnya permintaan sebesar 1% ya. Sebesar 0, saya ulangi, setiap kenaikan harga 1% akan mengakibatkan turunnya permintaan sebesar 1,98%. Nah, berarti ini termasuk jenis permintaan elastis ya. Kenapa? Karena nilai EPX-nya lebih besar dari 1 secara mutlak. Baiklah, langkah selanjutnya kita mencari elastisitas silang. Berapa dampak perubahan harga ayam potong terhadap permintaan produk beef and spicy. Maka kita lihat ini adalah berapa koefisien untuk beef and spicy ya, jika dengan harga ayam potong ya, 0,354. Maka ini kita bisa cari nilai elastisitasnya, yaitu sama dengan ini kita kalikan dengan
harga ayam potong harganya adalah 56 ya, dibagi dengan permintaan produk beef and spicy. Nah, berikut adalah koefisiennya, yang artinya setiap kenaikan harga ayam potong ya, ayam potong 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan beef spicy sebesar 0,1777%. 177%. Demikian ya. Lalu kita melihat pengaruhnya terhadap perubahan pendapatan. Kita lihat, kita ambil koefisien pendapatannya ialah ini ya. Nah, kita kalikan dengan pendapatan di bulan ke-20. Ini adalah pendapatannya dibagi dengan permintaan. Nah, kita mendapatkan angkanya adalah 2,62. Oh ya, tadi yang ini berarti kita bisa simpulkan adalah antara ayam potong dengan beef spicy adalah substitusi ya. Karena apa? Karena koefisiennya adalah plus. Nah, selanjutnya dengan income kita bisa tafsirkan setiap kenaikan income 1%, maka permintaan beef spicy akan naik sebesar 2,6%. Ya, luar biasa. Ini gara-gara income naik 1% aja, permintaan beef spicy jadi naiknya 2,6%. Nah, yang terakhir adalah elastisitas dengan musim. Kita ambil nilai koefisiennya adalah ini 1,7 ya. Kita kalikan dengan musim terkait di saat itu, ya, ini adalah musimnya adalah 1 tandanya ya, dibagi dengan permintaan waktu itu. Nah, ini adalah koefisiennya, yaitu 0,01531. Ya, kecil sekali ya. Jadi di sini kita bisa bilang setiap perubahan musim ya akan terjadi perubahan yang kecil, tapi perubahannya tidak signifikan. Nah, kenapa untuk ini kita tidak bisa mengangkakan dengan persen? Karena berubah 0,1 itu kan nggak bisa dilakukan dengan persen, ya. Jadi karena ini adalah data sifatnya adalah data nominal, maka kita tidak bisa setiap kenaikan musim 1% akan menaikkan permintaan daging beef and spicy sebesar 0,015%. 1% musim itu seperti apa kita nggak bisa gambarkan. Maka untuk ini ya kita cuma hanya bilang setiap perubahan musim akan mempengaruhi kenaikan permintaan sebesar 0,0153%. Ya, setiap perubahan musim akan mempengaruhi permintaan sebesar 0,0153 ya. Demikianlah tutorial mengenai bagaimana kita menghasilkan persamaan regresi linear untuk memprediksikan permintaan dan juga untuk menghasilkan nilai elastisitas. Nantikan video-video berikutnya, pantau terus channel ini dengan melakukan subscribe. Terima kasih.